Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan selalu diberi rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam belajar bahasa Arab itu mudah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang al-arqam. Al-arqam yaitu angka-angka, dan ini adalah bagian keempat setelah sebelumnya. Pada bagian ketiga kita membahas bagaimana jika ada kata benda, kemudian kata benda tersebut berjumlah 11 sampai 20, ya. Itu di al-arqam yang bagian ketiga. Al-arqam bagian kedua adalah tentang kata benda jika jumlah benda tersebut dari 1 sampai 10. Kemudian di al-arqam yang bagian pertama adalah tentang angka-angka, sobat sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas bagaimana jika kita ingin mengungkapkan benda, tetapi benda itu dalam bentuk mu'annats, ya, dan jumlahnya adalah dari 11 sampai 19 atau 11 sampai 20. Ingat, bendanya adalah mu'annats. Setelah sebelumnya kita membahas bendanya adalah mudzakkar. Sobat sekalian, seperti biasa kita awali terlebih dulu dengan kosakata fakihatun. Fakihatun, fakihatun, jamaknya adalah fawakihu. Fawakihu, fawakihu. Ghurfatul akli, ghurfatul akli, ghurfatul akli. Ghurfatud duyufi, ghurfatud duyufi, ghurfatud duyufi. Mil'aqatun, mil'aqatun, mil'aqatun. Ad-duyufu, ad-duyufu, ad-duyufu adalah jamak dari atau jamak min ad-dayfu, ad-dayfu, ad-dayfu. Nah, sobat sekalian, ini adalah tampilan untuk kita menyatakan bagaimana jika kita menyatakan benda dan benda itu mu'annats dan jumlahnya dari 11 sampai 20, sobat sekalian. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa jika benda itu mudzakkar, jika benda itu mudzakkar dan kita ingin mengungkapkannya dari 11 sampai 20, maka bendanya adalah tetap mudzakkar di belakang. Demikian juga pada kesempatan kali ini, sobat sekalian. Ya. Sobat sekalian bisa memperhatikan di belakang ini tolibatan, ya, artinya murid perempuan, dan kita ingin lagi-lagi mengungkapkan jumlah murid perempuan ini dari 11 sampai 20, sobat sekalian. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan diperhatikan. Ihda asyrata talibatan. Jika dalam mudzakkar itu adalah ahada asyara taliban, kemudian itsna asyara taliban. Sekarang ihda asyrata taliban, ahada berubah menjadi ihda karena bentuk muannasnya adalah ihda. Ihda asyrata talibatan, 11. Kemudian isnata asyrata talibatan, 12 murid perempuan. Nah, kaidahnya sobat sekalian, jika bendanya ini muannats, maka untuk menyatakan 11 dan 12, satunya atau satuannya itu dalam bentuk muannats juga, dan puluhannya asyrotanya ini juga dalam bentuk muannats. 12 juga demikian. Isna yang artinya 2 berubah isnata, yang sebelumnya isnani, ya kan, kemudian menjadi berubah menjadi muannats yaitu isnatani, ya, ni-nya ini dihilangkan, akan tapi langsung disambung dengan asyrota sehingga menjadi isna asyrota. Isnata asyrota talibatan, 12 murid perempuan. Jadi ingat sobat sekalian, bendanya ini muannats,
kemudian puluhannya juga dalam bentuk muannats, kemudian satuannya di sini juga dalam bentuk muannats, sobat sekalian. Lain halnya dengan 13 sampai 19, sobat. Dari 13 sampai 19 silakan diperhatikan. Bendanya muannats dan dalam bentuk mufrad, bentuk satu, sobat, ya. Bendanya muannats dalam bentuk satu, kemudian puluhannya asyrata ini dalam bentuk muannats juga, akan tetapi 3 sampai 9 di sini, sobat. 3 sampai 9-nya dalam bentuk mudzakkar, dalam bentuk laki-laki. Ya, kebalikan dengan yang kemarin, sobat. Ya, kebalikan dengan jika bendanya itu laki-laki atau mudzakkar, maka puluhannya dalam bentuk mudzakkar, tapi satuannya 3 sampai 9 itu maksud saya, sobat, ya, dalam bentuk muannats. Sekarang pada kesempatan ini adalah bendanya muannats, maka puluhannya kita sebut dalam bentuk muannats juga. Dan satuannya disebut dalam bentuk mudzakkar. Di sini sobat sekalian bisa melihat salasa asyrota tolibatan, 13 murid. Ya. Salasa asyrota tolibatan, 13, ya. Salasata asyara itu artinya 13, sobat. Ya, salasa itu 3, asyara itu 10 dan 3 maksudnya gitu ya. 13. Nah, salasa asyrota tolibatan dan seterusnya sampai ke bawah, sobat. Di sini satu contoh lagi, 15 murid perempuan. Khamsa asyrota tolibatan. Sobat sekalian bisa memperhatikan, khamsanya di sini dalam bentuk mudzakkar, asyrotanya, ya, untuk menyatakan puluhannya itu, puluhannya itu dalam bentuk muannats. Sedangkan bendanya juga dalam bentuk muannats. Ya. Gitu ya, sobat sekalian. Insya Allah bisa difahami ya. Demikian juga 19, tis'a. 9 itu tis'ah atau tis'un, tis'atun, ya. Beberapa format sesuai dengan penggunaannya nanti, sobat, ya. Insya Allah ada, nanti kita bahas pelan-pelan, sobat, ya. 19 murid perempuan, tis'a asyrota tolibatan. Tis'a asyrota tolibatan, ya. Satuannya dalam bentuk mudzakkar, puluhannya dalam bentuk muannats sesuai dengan kata bendanya, sesuai dengan benda yang ingin disebutkan. Gitu ya, sobat sekalian, ya. Nah, demikian juga untuk 20, sobat. 20 itu bahasa Arabnya ishrun, ishruna. Langsung saja kita sebutkan, ya. Ishruna talibatan. Insya Allah bisa dimengerti, bisa difahami ya, sobat sekalian, ya. Jika ada yang kurang jelas, sobat bisa melihat, bisa membaca lagi di web kami atau di blog kami di islamitumudah.web.id, www.islamitumudah.web.id. Al-muhadatsatu, percakapan. Liman hadhil mahfadhatu? Tilkal mahfadhatu li. Kam kurrasatan laki? Li thalatha asyrata kurrasatan. Kam mistoratan laki? Li arba'a asyrata mistoratan. Kam mistoratan laki? Li arba'a asyrata mistoratan. Kam talibatan fi fasliki? Fi fasli sitta asyrata talibatan. Nah, sobat sekalian, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa selain tadi jika bendanya itu muannats, maka puluhannya juga disebutkan dalam bentuk muannats, sedangkan satuannya disebut dalam bentuk mudzakkar. Ada satu lagi, yaitu, sobat, bahwa kata bendanya itu berharokat fathah tanwin, sobat, di akhirnya, ya. Kurrasatan, mistorotan, gitu ya, sobat sekalian, ya. Tolibatan, ya, gitu. Liman hadhil mahfadhatu? Tilkal mahfadhatu li. Milik siapa tas ini? Tas itu milikku. Nah, li, milikku, sudah pernah kita bahas, sobat, di dhamir munfasil. Video tentang dhamir munfasil, silahkan sobat sekalian bisa
melihat kembali. Kam kurrasatan laki li thalatha asyrata kurrasatan. Berapa buku tulis kepunyaanmu? Yang ditanyakan adalah teman bicaranya adalah perempuan, karena di sini menggunakan kam kurrasatan laki, gitu ya sobatnya. Li thalatha asyrata kurrasatan. Saya memiliki 13 buku tulis. Kam mistorotan laki li arba'a asyrata mistorotan. Berapa penggaris kepunyaanmu, perempuan? Li arba'a asyrata mistorotan. Saya memiliki 14 penggaris. Kam talibatan fi fasliki? Fi fasli sitta asyrata talibatan. Berapa murid perempuan di dalam kelasmu? Di dalam kelasku ada 16. Mohon maaf, ini 16 sobat ya. 16 murid perempuan. Nah, sobat sekalian, di sini sekali lagi kami ingin mengulang sobat, bahwa untuk menyatakan benda muannats dengan jumlah 11 hingga 19, maka yang disebutkan terlebih dulu adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya, berapa jumlahnya. Kemudian baru diikuti kata bendanya. Kemudian yang kedua adalah kata benda yang disebutkan menggunakan mufrad. Menggunakan mufrad ini sobat. Tolibatan, contohnya ini sobat. Dan fathah tanwin pada huruf terakhir, tolibatan. Ya. Untuk bilangannya, satuan yang digunakan dalam bentuk mudzakkar, sab'a. Ya, sab'a. Dan puluhannya menggunakan bilangan dalam bentuk muannats, asyrata. Sehingga jadilah sab'a asyrata talibatan, 17 murid. Ya. Ini silahkan sobat bisa membaca lagi, membaca kembali materi ini. Ada di www.islamitumudah.web.id. Dan seperti ini, seperti yang sudah kita bahas tadi sobat sekalian ya, untuk menyatakan jumlah benda 19 hingga jumlah benda 11 hingga 19. Demikian sobat pembahasan kita tentang materi angka untuk bagian keempat itu, yaitu bagaimana jika kita ingin mengungkapkan benda dalam jumlah 11 hingga 19. Inilah diantara keunikan bahasa Arab. Terima kasih sobat sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.